Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas pesta dengan model seperti ini. Nah, jadi kali ini kita akan membuat tas yang menggunakan behel seperti ini untuk bagian dalamnya. Nah, kita mulai dari membuat alas berbentuk lingkaran. Lalu kita juga akan belajar membuat motif tapestry seperti ini. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya untuk benang. Di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Jadi di sini yang hitam saya punya warnanya hitam tapi kilap. Kalau yang ini gold tapi doff. Teman-teman bisa mengombinasikan dua benang yang berbeda asalkan ply benangnya sama supaya tidak mempengaruhi hasil rajutan. Lalu selanjutnya untuk hakpen di sini saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga di sini gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini saya juga sudah siapkan behel tas atau dompet dengan warna gold. Di sini saya juga menyiapkan penanda dan jarum serta benang jahit untuk menjahit rajutan kita nantinya ke behel. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama kita akan ukur behelnya. Jadi di sini karena punya saya bentuknya lingkaran, kita akan ukur diameternya. Nah, di sini diameternya kurang lebih 10 cm. Jadi kita akan buat alas berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter 10 cm. Teman-teman kalau misal behelnya persegi atau persegi panjang, bisa buat dari alas persegi panjang ya. Oh iya, dan tadi di bagian alat yang lupa belum saya sampaikan adalah meteran, yang fungsinya nanti kita gunakan untuk mengukur saat membuat project ini. Oke, di sini saya akan buat alas lingkaran dengan benang yang warna hitam sebagai dasar. Kita awali dengan magic ring terlebih dahulu, lalu kunci dengan satu rantai. Dalam lingkaran ini kita akan buat SC sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah membuat 6 SC, di sini tali pendeknya kita keluarkan, lalu tarik. Kita sudah menyelesaikan round pertama. Untuk round kedua, kita akan buat 2 SC di masing-masing lubang. Kita mulai dari SC yang pertama. Jangan lupa untuk pasangkan penanda di stitch yang pertama. Kita buat 2 SC di masing-masing lubang satu putaran. Sudah bertemu dengan stitch marker atau penanda,
Di sini kita sudah menyelesaikan round kedua dengan total 12 SC. Kita lanjut mengerjakan round ketiga. Kita buat 2 SC di lubang yang pertama. 1, 2. Lalu 1 SC di lubang yang kedua. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. 2 SC, lalu 1 SC. Bertemu dengan penanda lagi, kita sudah menyelesaikan round ketiga dengan total 18 SC. Selanjutnya kita mengerjakan round keempat. Di lubang pertama kita isi 2 SC lagi. Jangan lupa pasangkan penanda di stitch pertama. Lalu kita buat 1 SC di 2 lubang berikutnya. Jadi 2, 1, 1. Kita ulangi 1 putaran. Oke, kita sudah menyelesaikan round keempat dengan total 24 SC. Kita lanjut mengerjakan round kelima. Di stitch yang pertama kita isi 2 SC. Lalu kita buat 1 SC di 3 lubang berikutnya. 1, 2, 3. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan round kelima dengan total 30 SC. Kita akan lanjutkan terus pola lingkaran ini. Increase di stitch yang pertama, lalu di setiap round jumlah 1 SC-nya bertambah. Tadi di round 5 3, berarti sekarang di round 6 1 SC-nya sebanyak 4 kali. Teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini. Oke, dan saya akan kembali setelah menyelesaikan alas lingkaran ini hingga mencapai diameter 10 cm. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah menyelesaikan hingga round ke-13 dengan total stitch-nya ada 78. Nah, karena untuk motif kita nantinya kita butuh kelipatan 9, 78 ini tidak habis dibagi 9. Yang habis dibagi 9 adalah 81. Jadi sekarang kita akan mengerjakan round ke-14 hanya dengan menambahkan 3 kali increase. Kita mulai increase dari stitch yang pertama. Satu, 2. Lalu kita akan buat 1 SC sebanyak 25 kali. Kita ulangi pola yang sama sebanyak 3 kali. Oke, ini dia hasil jadinya hingga round ke-14 dengan total 81 SC. Kita coba ukur dulu ya. Di sini untuk diameternya kita dapat ukuran 10 cm sesuai dengan yang dibutuhkan. Berarti kita sudah menyelesaikan alas lingkaran ini. Sekarang kita bisa rapikan ujung benangnya.
Di sini sudah selesai saya rapikan. Sekarang kita akan mengerjakan bagian badannya. Untuk motif, kita akan menggunakan tusuk 3DC increase. Di sini kita awali dengan slip dulu di stitch yang pertama. Lalu kita buat satu rantai dan pengganti DC. Sekarang ini menjadi stitch pertama. Kita pasang penanda. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. 1, 2. Kita sudah membuat 3 DC increase. Selanjutnya kita skip 2 lubang. 1, 2. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. 1, 2, 3. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran ya. Di sini saya sudah menyelesaikan round pertama untuk bagian motif. Di sini per 3 DC increase kita sebut sebagai satu cluster. Nah, di round pertama ini kita membuat sebanyak 27 cluster warna hitam. Selanjutnya kita selalu lakukan slip stitch di stitch pertama kita. Seperti ini. Lalu kita kunci dengan satu rantai. Nah, untuk round kedua kita akan lakukan di lubang ini. Jadi kalau tadi yang pertama di sini untuk round pertama, untuk round kedua di sini. Jadi kita selalu mundur satu lubang. Oke. Nah, kita akan buat 3 DC increase-nya di bagian lubang kedua dari yang tadi kita skip. 1, 2. Kita buat di sini ya. Kali ini kita buat long DC. Kita kaitkan dulu benang ke hakpen. Masuk ke dalam lubang, ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. Kita masuk di 1 serat dulu. Masih ada 3. Kita masuk di 2 serat. Tersisa 2, kita jadikan 1. Kita beri penanda. Kita buat lagi 2 long DC di lubang yang sama. Seperti ini hasilnya. Kita lanjut di lubang berikutnya. Saya sudah menyelesaikan round kedua motif dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga masih dengan benang yang warna hitam. Kita buat satu rantai dulu. Untuk round ketiga dan seterusnya kita akan buat 3 DC increase.
Dan untuk penempatannya di bagian round pertama di sini tadi kita kan punya 3 DC. Nah, kita masukkan hakpen di DC yang kedua atau DC yang tengah. Di sini kita buat pengganti DC dulu 1. Lalu tambahkan 2 DC lagi. Kita masuk di lubang berikutnya, kita masuk di DC kedua. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini kita lakukan 1 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round ketiga dan hasilnya seperti ini. Di sini mulai membentuk mangkuk sudahan ya. Nah, karena di sini saya menggunakan warna hitam, barangkali ada sahabat rajut yang kurang jelas, bisa cek video tutorial kami yang sebelumnya ya, tentang bagaimana cara mengerjakan round pertama hingga round ketiga. Selanjutnya, untuk round yang keempat, kita akan mulai berganti warna benang. Tapi untuk klaster pertama dan kedua, kita akan buat dari warna hitam dulu. Oke, untuk DC yang ketiga ini, nah seperti ini ya, kita sudah buat 2 klaster dengan benang warna hitam. Lalu untuk DC yang ketiga, kita selesaikan dengan benang yang warna gold. Seperti ini. Lalu klaster ketiga kita buat dari warna gold. Satu, dua, tiga. DC yang ketiga kita selesaikan lagi dengan benang yang warna hitam. Jadi di sini benang yang lain kita ikutkan ya. Saat merajut, kita sembunyikan di bagian dalam. 1, 2, 3. Lalu di lubang berikutnya satu, 2, 3. Yang ketiga kita selesaikan lagi dengan benang warna gold. Lalu kita buat 1 klaster.
Oke, seperti ini kita ulangi pola yang sama satu putaran. Oke, round keempat sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round kelima. Kali ini kita awali dengan benang yang warna gold. Kita masuk di DC yang tengah. Kita buat pengganti DC dulu. Pasangkan penanda, lalu kita tambahkan 2 DC lagi. Selanjutnya kita beralih ke benang warna hitam. Kita buat 3 DC increase dengan benang warna hitam 1 kali. Kembali beralih ke benang warna gold. Kita buat 3 DC-nya 1 kali. Oke, motif untuk baris kelima seperti ini. Kita akan lanjutkan pengulangan polanya. Jadi di sini kita akan mengulangi membuat satu klaster warna gold lagi. Di sini benang yang ngikut di bagian dalam kita sembunyikan seperti ini ya. Cara masukkan hakpennya. Baru kita ambil benang. Kita buat 3 DC. Nah, hal ini kita lakukan agar serat benang yang ikut seperti ini bisa tersembunyi di dalam rajutan. Di sini saya sudah menyelesaikan round kelima. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang keenam. Di sini kita awali dengan benang yang warna hitam. Kita buat satu klaster. Lalu kita buat 2 klaster dengan benang warna gold. Polanya seperti ini, 1 klaster hitam dan 2 klaster gold. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-6 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita mengerjakan motif untuk baris yang ke-7. Kita akan buat 3 DC increase dengan benang warna hitam sebanyak 2 klaster. Di sini dan di sini. Selanjutnya kita buat 1 klaster dengan benang warna gold. Posisinya di bagian ini. Oke, seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Oke, di sini hasil jadinya setelah saya menyelesaikan round ke-7. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-8. Motifnya adalah 1 klaster gold, 1 klaster hitam, dan 1 klaster gold lagi.
Seperti ini hasilnya, kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, ini dia hasil jadi motifnya hingga baris ke-8. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-9. Polanya adalah di sini kita buat 1 klaster hitam dan 2 klaster gold. Seperti ini, kita ulangi pola yang sama 1 putaran ya. Baris ke-9 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-10. Kali ini polanya adalah 2 klaster gold dan 1 klaster hitam. Seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris ke-10 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-11. Kita akan buat 1 klaster hitam, 1 klaster gold, dan 1 klaster hitam lagi. Seperti ini ya, kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, baris ke-11 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-12. Di sini kita awali dengan benang yang warna hitam. Kita akan buat 1 klaster hitam dan 2 klaster warna gold. Seperti ini hasilnya, kita ulangi 1 putaran ya. Baris ke-12 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-13. Di sini kita awali dengan benang yang warna gold. Kita akan buat 2 klaster gold dan 1 klaster hitam. Hasilnya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Baris ke-13 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-14. Di sini kita akan buat 1 klaster warna hitam, 1 klaster warna gold, dan 1 klaster warna hitam. Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris ke-14 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita sudah selesai mengerjakan motif yang menggunakan 2 warna benang ya, sampai baris ke-14 ini aja. Selanjutnya untuk naik, kita tinggal membuat 3 DC increase-nya dengan benang warna hitam. Semua seperti di sini tadi, di awal kita buat 3 baris warna hitam. Nah, untuk yang bagian atasnya kita buat hingga mencapai tinggi yang kita butuhkan ya. Untuk benang yang warna goldnya sudah bisa kita potong. Bisa juga kita ikutkan dulu sedikit seperti ini di 3 klaster sebelum dipotong.
Oke, saya akan lanjutkan terus dengan benang warna hitam ini hingga mencapai tinggi yang saya inginkan. Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-19. Di sini saya sudah tambahkan 5 baris warna hitam polos. Selanjutnya, kita akan berganti warna benang kembali ke warna gold. Jadi di sini yang slip stitch terakhir tadi kita selesaikan dengan benang yang warna gold. Kunci dengan satu rantai dulu. Nah, kali ini kita akan menggunakan tusuk SC. Jadi kita buat 3 SC increase. Hakpennya masih tetap masuk di DC yang kedua di bagian bawah. Nah, di sini 2 serat langsung kita jadikan 1. 2, 3. Kita masuk di ruang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, seperti ini kita lakukan 1 putaran. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita tinggal tambahkan SC keliling, 1 baris warna gold dan 2 baris warna hitam. Kita langsung buat di stitchnya. Ini adalah stitch pertama. Oke, jadi di sini kita nggak perlu turun, kita langsung kerjakan di bagian SC. Oke, sudah selesai seperti ini. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Ini hasil jadi akhirnya ya. Jadi di bagian dalam dia juga rapi motifnya. Lalu untuk bagian luarnya seperti ini. Kita ukur dulu dapat berapa tingginya. Oke, di sini kita dapat ukuran kurang lebih 12,5 cm. Selanjutnya kita tinggal pasangkan ke behel tasnya. Jadi kita akan selip-selipkan di bagian ini rajutannya, lalu kita jahit menggunakan bantuan jarum dan benang jahit. Teman-teman kalau misalkan ingin ini diberi furing, bisa pasang furing dulu ya, baru pasang ke behelnya. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai pasangkan behelnya. Di sini saya tanpa menggunakan furing ya. Oke, ini untuk bagian luarnya seperti ini. Nah, imut banget bukan? Kalau kita perhatikan di bagian behelnya di sini ada tempat untuk mengaitkan strap. Jadi, misalkan teman-teman ingin ditambahkan tali panjang, bisa juga supaya bisa digunakan dengan cara selempang. Atau di bawah seperti ini untuk dompet juga bisa, atau dikasih tali pendek aja untuk jadi handbag juga boleh. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas behel dengan motif tapestry seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you! Bye!